Selamat pagi, anak didik kami kelas 9. Hari ini materi IPA kelas 9 akan saya bagikan di Classroom. Materi ini adalah bahan untuk persiapan tatap muka kita pada minggu ini. Pada pertemuan tatap muka kita minggu ini, kita masih tetap membahas tentang konsep listrik dinamis, ya, lanjutannya. Dengan subtopik penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. Yang pertama kita lihat mengenai penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah untuk penerangan. Yang kedua untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita pada saat ini tidak dapat terlepas dari penggunaan energi listrik. Nah, kita lihat mengenai biaya listrik. Total biaya listrik setiap bulan yang akan kita bayarkan kepada PLN dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah melalui kWh meter yang biasa dipasang di rumah. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Ya, kita lihat contoh. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Maka karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule. Energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah kita hitung dengan menggunakan rumus W sama dengan P dikali T, ya. 10 watt dikali 8 jam itu T-nya kita hitung selama 1 bulan, jadi kalikan dengan 30 hari. Sehingga dapat hasil akhirnya adalah 2400 WH, kita ubah menjadi kWh karena biaya listrik biasanya diketahui dalam per kWh, ya. Ini hasil akhirnya 2,4 kWh. Maka jika tarif dasar listriknya adalah 385 per kWh, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp924. Itu adalah dari 385 dikali 2,4 kWh. Kita lihat lagi contoh soalnya, ya, supaya lebih mudah kita mengerjakan soal-soal yang ada nantinya. Dalam rumah tangga setiap hari menggunakan, ini dia, ada 4 buah lampu 5 watt menyala selama 4 jam, 4 buah lampu 20 watt menyala selama 6 jam, kemudian sebuah televisi 150 watt menyala selama 4 jam, sebuah setrika 300 watt menyala selama 2 jam. Kemudian jika diketahui harga tiap kWh adalah Rp1.500, hitunglah biaya listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, kita lihat penyelesaian. Energi listrik yang dipakai setiap hari adalah, kita lihat dulu, ada 4 buah lampu 5 watt menyala selama 4 jam. Ya. Kemudian 4 buah lampu 20 watt menyala selama 6 jam. Kemudian sebuah televisi 150 watt menyala selama 4 jam. Sebuah setrika 300 watt menyala selama 2 jam. Kemudian kita totalkan, ya. Jadi ini adalah per hari 2480 watt WH, ya. Kemudian kita ubah menjadi kWh 2,48. Sehingga biaya yang harus dibayarkan adalah 2,48 kWh dikali 1.500 tadi tarif dasarnya kali 30 hari. Maka biaya listrik yang harus dibayarkan per bulan adalah Rp111.600. Kemudian kita lanjutkan dengan topik upaya penghematan energi listrik. Karena kita ketahui bahwa sumber energi listrik adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menghemat, ya, penggunaan energi listrik. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan listrik yang berdaya lebih kecil. Yang kedua adalah menggunakan lampu LED atau Light Emitting Diode. Kita lanjutkan ke pencegahan bahaya penggunaan listrik. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah timbulnya bahaya karena penggunaan listrik. Yang pertama adalah mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Kemudian menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak.
Kemudian tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada peralatan listriknya. Kemudian memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Nah, demikianlah materi kita untuk persiapan tatap muka minggu ini. Di sini ada saya buat soal sebagai tugas. Nanti anak-anak kami boleh mengerjakan melalui penjelasan yang sudah ada dalam video pembelajaran. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada pertemuan tatap muka minggu ini. Ya, demikian materi kita untuk persiapan PTM minggu ini. Terima kasih. Salam sehat.